Sintayong harus out. Ini AFF loh. Lagi STY out dan sebagainya. Saya mengatakan itu salah alamat. Karena memang tidak tepat. Ya. Terkecuali kalau STY pada saat kualifikasi berikutnya Piala Dunia tidak berhasil. Oh silakan saja. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas di hari Selasa. Semoga kalian sehat-sehat aja dan banyak rezekinya tentunya. Kita bakal update nih soal Timnas Indonesia. Setelah kemarin kita hampir 12 hari kurang lebih kita di Solo mengawal Garuda langsung untuk menghadapi match pertama menghadapi Laos 3-3. Kemudian match kedua yang di Solo ya, ini yang home, kita menghadapi Filipina kalah 0-1. Dan kita baru pulang kemarin langsung tepar dan kita baru sempat update lagi nih teman-teman. Sorry banget. Ngomongin kita di Solo, pulang dari Solo malamnya. Sorry, sebelum pulang ke Bandung malamnya nih waktu masih di Solo udah rame nih soal STY tanpa diaspora 0, STY out. Kemarin rame banget, terutama di X, di Instagram juga rame sih. Dari X menjalar ke Instagram, menjalar ke TikTok, ya bener-bener rame. Banyak banget orang yang menginginkan Coach Sintayong out, Coach Sintayong diganti. Mereka juga mengatakan kalau tanpa pemain diaspora STY itu 0, STY itu gak ada apa-apanya gitu. Itu yang dikatakan di X ya, bukan gue. Kemudian udah terbongkar, kemarin juga udah terbongkar bahwa siapa yang meminta mereka, siapa yang mendalangi ini, itu ada di Instagramnya Ford. Gue lupa namanya, kalau nggak salah cewek, perempuan dari Jawa Tengah. Jadi ada semacam grup, kemudian orang-orang yang mau menyuarakan ini dapat harga Rp700.000. Itu yang kemarin gue baca di X dan di Instagram. Dan kemarin di Instagram juga udah tahu ya perempuan ini siapa gitu. Kemudian juga ada sosok orang yang mengaku bahwa dia juga dapat chat atau pesan disuruh untuk menyebarluaskan hashtag Sintayong out ini dan mendapatkan uang sebesar 700.000. Ngomongin Sintayong out, yakin Sintayong harus out. Ini AFF loh. Itu yang dikatakan Pak Sumarji saat wawancaranya beliau dengan Nusantara TV. Lagi STY out dan sebagainya. Saya mengatakan itu salah alamat. Karena memang tidak tepat. Ya. Terkecuali kalau STY pada saat kualifikasi berikutnya Piala Dunia tidak berhasil. Oh silakan saja. Tapi kalau saat sekarang ini AFF ini dijadikan sasaran antara supaya STY out, oh itu salah sasaran. Jadi dalam wawancaranya Pak Sumarji ini, Pak Sumarji mengatakan bahwa dari awal itu Timnas gak ada target. Target Timnas itu hanya kaderisasi jangka menengah dan jangka panjang. Banyak yang pro kontra STY out. Saya yang berada di tim tidak merasa itu tidak tepat. Itu salah sasaran. Karena kan dari awal tidak ada target. Target kita itu kaderisasi untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kalau gagal di kualifikasi Piala Dunia, ya silahkan. Tapi kalau AFF ini dijadikan supaya Sintayong out, ya salah sasaran, ya salah alamat. Itu yang diucapkan Pak Sumarji saat wawancaranya dia dengan Nusantara TV. Meminta pertanggungjawaban STY berkaitan dengan, boleh dikatakan banyak yang pro kontra STY out dan lain sebagainya.
saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah Ya. sasaran. Kenapa? Karena kita harus tahu dari awal kan memang tidak ada target. Sekali lagi tidak ada target. Targetnya kita adalah kaderisasi untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan sebenarnya pun kan saya juga sudah berulang kali ditanya juga saya konsisten dalam menjawab. Ya, saya konsisten dalam menjawab dan saya sampaikan apa adanya. Saya mohon maaf, saya tipe orang tidak abu-abu, A, B, B, saya begitu. Jadi saya sampaikan apa adanya sehingga terbelah menghendaki STY out dan sebagainya. Saya jujur, saya mengatakan itu salah alamat. Karena memang tidak tepat. Terkecuali kalau STY pada saat kualifikasi berikutnya Piala Dunia tidak berhasil, silakan saja. Tapi kalau saat sekarang ini AFF ini dijadikan sasaran antara supaya STY out, itu salah sasaran, sangat salah. Saya sudah katakan, saya sampaikan kepada beberapa teman-teman yang nanya ke saya jawab apa adanya. Itu salah sasaran, bukan begitu gitu. Jadi yang benar evaluasi itu kan evaluasi permainan, evaluasi taktik, evaluasi pemanggilan pemain dan lain-lain itu iya betul itu memang kita lakukan dan Pak Ketua Umum sudah menyampaikan itu kepada saya dan kita akan lakukan evaluasi itu. Tetapi bukan evaluasi dalam rangka STY out, tidak. Salah itu. Ya di sini gue setuju sih dengan Pak Sumarji. Ini sebenarnya pro dan kontra ya. Ini sebenarnya tergantung asumsi kalian, gimana kalian menyikapinya. Itu terserah kalian. Itu pendapat kalian tuh sah-sah aja sebenarnya. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Semuanya benar, sorry. Nah, kalau misal di sini gue setuju dengan Pak Sumarji, ini hanya AFF gitu loh, hanyalah AFF. Kita tahu juga nggak menurunkan skuad utama. Ya kalau semisal menurunkan skuad utama, sangat disayangkan nggak sih guys? Kalian kan tahu sendiri permainan keras yang ada di AFF. Kemarin kalian tahu nggak? Hoki Caraka main cadangan, kemudian udah main nggak sampai full time ditarik karena Hoki kesakitan. Dan setelah keluar dari lapangan pertandingan selesai, ternyata Hoki dirawat inap di rumah sakit karena ininya kena sikutan pemain Filipina dan mengakibatkan tubuh Hoki Caraka langsung melemah. Hoki itu sampai menggigil kedinginan karena demamnya tinggi banget. Jadi saya nggak sih kalau semisal pemain timnas skuad utama dipakai AFF, ya mungkin jaminan juara di depan mata gitu. Tapi yakin mau mengorbankan para pemain skuad utama timnas Indonesia untuk bermain di AFF. Kemarin kalian juga tahu Rivaldo baru bermain beberapa menit, gak nyampe satu babak, cedera. Dan untuk berjalan kaki aja Rivaldo harus pakai alat bantu atau engkrang ya namanya kalau nggak salah. Dan sampai sekarang Rivaldo juga masih belum sembuh. Masih yakin pakai skuad utama untuk AFF? Pasti kita nggak akan ikhlas kan? Pasti kita juga bakal takut, bakal was-was karena Piala AFF ini banyak memakan korban. Bukan timnas Indonesia aja, beberapa pemain timnas lainnya, kita ambil contoh timnas Malaysia. Beberapa pemain timnas Malaysia juga harus tersingkir lebih cepat karena mengalami cedera waktu bermain di AFF kemarin. AFF yang sekarang, tahun ini gitu. Jadi kalau semisal AFF menjadi tolak ukur Sintayong out itu, menurut gue hal yang kurang tepat ya. Tapi beda cerita kalau Sintayong masih bereksperimen lagi seperti kala menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia, ya mungkin itu hal yang wajar kalau misal banyak menyuarakan Sintayong out seperti yang dikatakan Pak Sumarji. Pak Sumarji juga mengatakan kan, kalau gagal di kualifikasi Piala Dunia ya silahkan kalian mau tidak Sintayong out. Kata Pak Waji itu hal yang wajar dan dipersilahkan gitu. Gue setuju sih dengan statement Pak Sumarji ini. Jadi kalau misal AFF yang kita sebut Piala Ciki ini menjadi barometer ukuran Sintayong out, menurut gue kurang tepat sih. Kalian setuju nggak? Kalian kalau misal setuju atau enggaknya coba komentar deh di bawah.
kita diskusi ya, ini bukan kita berdebat gitu, karena semua orang bebas untuk berpendapat. Mau kalian berpendapat Sintayong out silahkan, Sintayong tetap stay silahkan gitu. Tapi coba deh kita berdiskusi di video ini teman-teman. Dan timnas Indonesia pertandingan terdekat ada di bulan Maret. Kita bakal menghadapi timnas Australia di Sydney Football Stadium, dan insya Allah pemain ke-12 juga bakal ada di sana. Kita bakal kawal Garuda menuju Piala Dunia. Kita bakal away ke Australia. Insya Allah kita besok weekend ini, pekan ini kita bakal mulai mengurus visa keberangkatan kita menuju ke Australia untuk tiket pertandingan dan lainnya. Insya Allah sudah aman. Kita hanya tinggal mengurus visa, nanti tinggal mempersiapkan diri, mempersiapkan banyak konten untuk kalian yang ada di Indonesia yang mungkin belum bisa berangkat ke Australia. Kita bakal banyak update konten di sana. Dan untuk update terkini, sudah 3.000 lebih ternyata supporter Indonesia yang bakalan menyaksikan pertandingan Indonesia versus Australia langsung di Sydney Football Stadium. Tiket udah banyak yang habis, yang dijual Socceroos, Federasi Sepak Bola Australia, dan antusias supporter Indonesia sangat tinggi. Walaupun di benua sebelah kita harus nyebrang benua, dan kita bakal kawal Garuda. Semoga memang timnas Indonesia jodohnya, takdirnya untuk lolos Piala Dunia 2026. Mari kita doakan bareng-bareng teman-teman, dan kawal Garuda terus.